Mereka pernah berkata, bangkit tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Kalah, coba lagi, gagal, bangkit kembali. Bangkit itu mencuri perhatian dunia luar dengan sebuah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luka bakar adalah satu masalah kesehatan yang sering terjadi. Baik akibat panas, listrik, gesekan, maupun bahan kimia. Luka ini bukan hanya merusak fisik, tapi juga menimbulkan dampak psikologis karena mengandung bekas permanen. Data Kasdes 2018 dan data dari WHO 2023 menunjukkan prevalensi luka bakar di Indonesia meningkat, baik dari usia muda hingga dewasa. Sementara itu, pengetahuan masyarakat masih rendah, sehingga banyak kasus ditangani terlambat dan berisiko komplikasi serius. Pengobatan luka bakar saat ini relatif masih mahal dan sering menggunakan obat kimia sintetis yang dapat menimbulkan alergi atau hipersensitivitas. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif yang aman dan terjangkau. Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam seperti daun ciplukan yang kaya akan flavonoid serta memiliki antiinflamasi dan antibakteri. Tak hanya itu, ikan gabus juga mengandung albumin dan zinc untuk mempercepat penyembuhan luka bakar. Maka dari itu, kami, tim peneliti muda dari SMA Progresif Bumi Sholawat, Perkenalkan, nama saya Ahmad Syakir Ramadan. perkenalkan nama saya Murabi Syafullah, dengan bangga mempresentasikan inovasi terbaru kami yang berjudul Pengembangan Inovasi Formulasi dan Karakteristik Plaster Luka Bakar berbasis hydrogel menggunakan kombinasi ekstrak daun ciplukan, Physalis amulet, dan ekstrak ikan gabus Canas striata. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah metode eksperimental. Yang pertama, daun ciplukan diekstraksi menggunakan metode maestrasi etanol, sedangkan ikan gabus sendiri diolah untuk memperoleh ekstrak albumin, glisin, dan zinc. Kedua, formulasi plaster hidrogel dengan ekstrak PVA, APMC, PEG-metatus, dan DMSO. Dicampur kemudian ditambahkan ekstrak daun ciplukan dan ikan gabus dengan 3 rasio, 1:1, 1:2, dan 2:1. Campuran ini dicetak dan dikeringkan hingga menjadi lembaran plaster. Ketiga, kami melakukan uji karakteristik plaster meliputi ketebalan. Kami menggunakan micrometer scope untuk memastikan standar di bawah 1 mikrometer. Yang kedua, ketahanan pH dengan merendam plaster dalam buffer asam, netral, dan basah. Ketiga adalah ujian dari bakteria, menggunakan metode zona hambat terhadap Staphylococcus aureus. Dan yang keempat adalah uji organoleptik, melibatkan 30 responden yang memiliki tekstur, fleksibilitas, daya rekat, warna, aplikasi, dan efek dermatis menggunakan skala 1-5. Seluruh data yang dianalisis secara statistik dengan ANOVA untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara formulasi. Dengan cara ini, kami dapat mengetahui formulasi yang terbaik untuk plaster luka bakar berbasis hydrogel. Adapun hasil remasan dari penelitian ini, pertama, uji ketahanan plaster menggunakan semua formulasi berada di kisaran 0,12 hingga 0,17 mikrometer. Artinya, seluruh plaster memenuhi standar dengan ketebalan di bawah 1 mikrometer, sehingga aman digunakan. Kedua adalah uji ketahanan pH dengan memperhatikan bahwa semua formulasi cukup stabil pada pH asam, netral maupun basah. Namun, formulasi dengan rasio 1:2 lebih unggul karena paling stabil pada pH netral, di mana kondisi ini adalah kondisi yang paling ideal untuk penyembuhan luka bakar. Ketiga adalah pada zona antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Ketika formulasi menunjukkan adanya zona hambat, namun formulasi 1:2 menghasilkan diameter hambat paling besar, sehingga memiliki potensi antibakteri terbaik. Yang terakhir adalah uji organoleptik dengan 30 responden yang menilai tekstur, fleksibilitas, dan daya rekat, serta efek dermatis yang hasilnya semua formula dapat diterima dengan baik. Namun, formulasi 1:2 kembali unggul karena lebih nyaman, rekat, dan aman pada kulit. Secara keseluruhan, kombinasi ekstrak daun ciplukan dan ikan gabus dengan rasio 1:2 merupakan formulasi paling efektif dari segi stabilitas fisik, antibakteri, maupun penerimaan pengguna. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, plaster hidrogel dengan ekstrak daun ciplukan dan ikan gabus memiliki ketebalan kurang dari 0,1 mikrometer. Dengan ketahanan pH terbaik pada formulasi 2, uji organoleptik menggunakan kualitas memadai dan aman secara dermatis sehingga berpotensi untuk aplikasi klinis. Yang kedua, plaster ini efektif menghambat Staphylococcus aureus. Semua formulasi menunjukkan antivitas bakteri dengan variasi nilai hambat. Namun, formulasi 2 memiliki antibakteri paling baik karena memiliki diameter hambat paling besar dan secara keseluruhan berpotensi sebagai agen antibakteri yang cepat penyembuhan luka. Adapun saran pada penelitian ini, yang pertama, diperlukan uji lanjut pada hewan percobaan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif terkait efektivitas dan keamanan. Yang kedua adalah uji GCMS. Ekstrak daun ciplukan disarankan untuk mengidentifikasi senyawa aktif yang berperan dalam efektivitas plaster. Sekian presentasi dari tim kami. Saya Ahmad Syakir Ramadan. Saya Murabi Syafullah. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.